Perayaan Cap Gome meriah. Cleaning service menangis ketemu Jokowi. KPPS meninggal, keluarga terima santunan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi, hari ini edisi Selasa 27 Februari 2024. Selain ketiga informasi tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Stanley Maera, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, dalam rangka untuk memastikan ketersediaan bahan pokok kepada masyarakat, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan sidak di Pasar Bersati Kota Manado pada Minggu sore. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan sidak pelaksanaan operasi pasar beras SPHP di Pasar Bersati di Kota Manado. Wamendak memastikan pasokan beras tersedia sehingga masyarakat mudah mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Sejak November 2023, pemerintah melalui PD Pasar Manado dan Bulog sudah menyediakan 100 paket beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp10.800 per kilogram di Pasar Bersati setiap harinya. Selain beras, Wamendak juga memantau harga ketersediaan stok bapok lainnya seperti minyak goreng, gula, telur, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Menurutnya, harga bapok di Pasar Bersati relatif stabil secara umum, namun beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga. Ya, jadi saya juga ingin menegaskan bahwa ketersediaan stok untuk bahan pokok penting, khususnya beras, itu aman. Nah, diharapkan dengan stok yang aman dan stok yang melimpah ini, kita juga bisa menekan harga. Itu satu. Kedua, tadi saya cek minyak goreng. Minyak goreng, puji Tuhan, ya, ternyata minyak goreng tadi kita cek harganya sesuai dengan HIT, Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram untuk minyak goreng kita, minyak kita. Nah, minyak kita ini tadi kita lihat di teman-teman media juga saksikan bahwa itu stoknya juga melimpah. Wamendak menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pengecekan harga dan pemantauan harga bapok secara rutin. Pemerintah juga akan terus melihat dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan yang ada di pasar sebagai bentuk atau wujud keberpihakan kepada masyarakat dan pedagang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, harga bahan pokok dan ketersediaannya di pasar-pasar yang ada di Kota Manado terus diawasi oleh PD Pasar Kota Manado. Direktur Utama PD Pasar Luki Senduk mengatakan bahwa dengan adanya operasi yang sering dilakukan membuat harga bapok cenderung stabil. Direktur Utama PD Pasar Kota Manado Luki Senduk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok di semua pasar di wilayah Kota Manado dalam kondisi stabil dan terkontrol. Untuk mengendalikan harga tersebut, pihak PD Pasar rutin melakukan operasi pasar, khususnya terkait beras. Pihaknya menjual beras SPHP dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Perharinya, PD Pasar dapat menjual ratusan sak beras SPHP kepada masyarakat. Operasi yang dilakukan ini sebagai salah satu wujud upaya untuk mencegah para mafia yang mau menaikkan harga karena beras SPHO sudah tersedia di semua pasar setiap harinya. Masyarakat pun dihimbau agar tidak perlu khawatir karena setiap 2 hari Bulog mendistribusikan beras ke semua pasar sebanyak 1.000 sak. Untuk kondisi bahan pokok di pasar, khususnya di Kota Manado, di mana kami mengelola semua pasar yang ada di Kota Manado, kondisinya masih bagus, stabil. Kalau di luar Manado, mungkin di luar daerah ada kenaikan harga beras, di sini kita terkontrol. Karena PD Pasar sendiri melakukan operasi pasar. Kalau ada sudah tanda-tanda naik, kita langsung intervensi untuk pengendalian harga. Tak hanya beras saja, PD Pasar juga melakukan fungsi kontrol pada komoditas bawang, rica, dan tomat. Operasi pasar ini sudah berlangsung selama 3 bulan, di mana PD Pasar menggandeng Bulog Drive Slut Go untuk memaksimalkan program tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Kita beralih ke informasi yang lain. Saudara umat Tridharma di Kota Manado menggelar tradisi Cap Gome 2575 Kongsili pada Sabtu 24 Februari. Perayaan yang dipusatkan di kelenteng Ban Hin Kiong ini menarik perhatian wisatawan dan ribuan pengunjung. Umat Tridharma di Manado sangat antusias menyambut Cap Gome karena setelah 4 tahun vakum, baru tahun 2024 ini direstui untuk dilaksanakan. Ban Hin Kiong, kelenteng tertua di Manado, Sulawesi Utara, menjadi pusat perayaan Cap Gome. Sebelum Cap Gome berlangsung, umat di kelenteng ini terlebih dahulu melakukan ritual Guan Xiao untuk membersihkan dosa. Tahun ini Cap Gome diikuti oleh 9 TITD yang ada di Manado. Dari total 14 kio dan 12 tangsin yang muncul, kelenteng Ban Hin Kiong sendiri menampilkan 4 kio dan 1 tangsin. Cap Gome bagi umat Tridharma adalah sebuah ritual untuk mengucap syukur atas berkah yang diterima selama ini dan mendoakan sepanjang tahun ke depan dipenuhi rezeki dan kesehatan. Kita dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat restu untuk adakan prosesi keluar. Maka setelah prosesi keluar, memang tempat ibadah kita adalah tempat ibadah tertua yang dipercayakan oleh Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma di Provinsi Sulawesi Utara untuk mohon petunjuk. Dan setelah mohon petunjuk, kita dapat restu untuk melaksanakan prosesi ke jalan raya. Otomatis dari 9 kelenteng ikut merayakan seperti Anda lihat tadi. Di samping kita laksanakan ritual keagamaan kita kaitkan dengan menghormati kebudayaan daerah. Seperti Anda lihat, maengket lah, Bhinneka Tunggal Ika, drum band, tarian kabesaran, yaitu non-ritual. Yang ritual itu termasuk barongsai, naga, liong, dan seperti Anda lihat tadi, kio itu tangsen-tangsen melaksanakan pembabaran dunia baru. Perayaan Cap Gome menampilkan parade keragaman budaya lokal Sulawesi Utara dan simbol kerukunan. Namun sebelum parade dimulai, ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando. Penampilan tarian barongsai dan tarian naga menambah semarak tradisi ini, termasuk kendaraan hias dengan ornamen khas Tionghoa. Penampilan para tangsin menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis maupun warga yang ingin melihat perayaan Cap Gome. Oh, it's incredible. I celebrate this every year back in Australia, but it's nothing like this. It's incredible. The people here are amazing. The parade and the festival has just been incredible. You can't miss it. You have to come here. Oh, it's incredible. It reminds me of Albania. They have a very similar respect for all religions. So if everyone can respect each other and respect all religions, it'll be a beautiful place like Manado. Selain disaksikan ribuan pengunjung, Cap Gome disaksikan oleh pemerintah daerah setempat. Parade ini mengitari pusat kota Manado dengan rute yang sudah ditentukan. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando mengatakan bahwa tradisi Cap Gome umat Tridharma harus dijaga kelestariannya. Tidak hanya sebagai salah satu tradisi, tetapi juga suatu ritual agama yang sudah langka dirayakan di seluruh Indonesia. Perayaan Cap Gome umat Tridharma di Kota Manado baru saja berakhir, di mana perayaan tersebut disaksikan oleh ribuan pengunjung dan warga Kota Manado. Tidak hanya oleh pengunjung lokal, namun juga diminati oleh para turis mancanegara. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando mengatakan bahwa tradisi ini adalah satu kebanggaan bagi Kota Manado dan Sulawesi Utara, karena perayaan Cap Gome kini hanya dilaksanakan oleh 2 daerah saja, yaitu Singkawang dan Kota Manado. Ditambahkan Kando bahwa hal ini harus dilestarikan tidak hanya sebagai suatu tradisi, tetapi juga sebagai suatu ritual keagamaan yang harus dirawat karena hal ini merupakan suatu simbol toleransi dari suku dan agama yang sangat kental di daerah ini. Satu kebanggaan bagi warga Sulawesi Utara, khususnya warga Manado, karena perayaan Cap Gome seperti ini di Indonesia ternyata menurut Pak Hengki Wijaya ini tinggal 2 kota, Singkawang dan Manado, dan ini murni harus kita lestarikan, kita jaga, tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tapi ini juga satu pesta budaya, tradisi yang harus kita rawat. Selanjutnya, pemerintah daerah Sulut juga memberikan apresiasi bagi panitia perayaan Cap Gome karena dirayakan dengan begitu meriah. Sembari berharap agar di tahun depan juga dapat dilaksanakan dengan lebih besar gaungannya hingga ke mancanegara. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi seorang cleaning service menangis bisa ketemu Jokowi. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara Presiden Joko Widodo Jumat siang meninjau usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Lewat kunjungan tersebut, Joko Widodo memberikan motivasi bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Jumat 23 Februari lalu. Ini merupakan kunjungan ketiga kalinya Joko Widodo di Bitung saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kunjungan Presiden kali ini selain meninjau UMKM Kota Bitung, juga melakukan silaturahmi dengan kurang lebih 3.500 pelaku usaha dari 125.000 pelaku UMKM binaan Permodalan Nasional Madani PNM, Membina Keluarga Sejahtera, Mekar di Sulawesi Utara, di Gor 2 Saudara Bitung, agar benar-benar memanfaatkan 2,1 triliun dana segar PNM Mekar yang telah beredar di semua nasabah di Sulawesi Utara. Lewat kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan penguatan bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, pelaku UMKM harus semangat dan disiplin dalam melakukan pengelolaan usaha agar bisa maju dan berkembang. Semangat kerja. Dan tadi kita lihat waktu saya masuk, semangatnya sudah kelihatan semuanya, Bu. Senang saya. Semangatnya kelihatan. Karena yang namanya semangat kerja itu jadi kunci. Yang kedua yang berkaitan dengan disiplin itu juga penting. Disiplin itu juga penting. Pertama, semangat kerja. Presiden Joko Widodo juga sempat membeli dagangan para pelaku UMKM. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan hadiah sepeda bagi 2 orang pelaku UMKM yang bisa membacakan Pancasila di depan Presiden dan ribuan masyarakat. Jimmy Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, 2 warga Kota Bitung, Sulawesi Utara masing-masing bernama Yuda Darise dan Dariana Since Puasa pulang dengan hati gembira usai menerima hadiah berupa sepeda dari Presiden Joko Widodo pada Jumat pekan lalu. Momen menarik terekam kamera wartawan kala Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta warga Kota Bitung yang bisa menghafal Pancasila untuk maju ke depan. Di sela-sela Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Kota Bitung belum lama ini. Saat memberikan sambutan terkait bantuan beras, Jokowi secara mendadak bertanya siapa yang menghafal Pancasila, silakan tunjuk tangan. Banyak warga yang mengacukan tangan, namun hanya 2 orang yang diminta maju ke depan untuk melafalkan Pancasila. Kedua warga yang beruntung tersebut masing-masing seorang laki-laki bernama Yuda Darise dan seorang ibu rumah tangga bernama Dariana Since Puasa. Keduanya berhasil melafalkan Pancasila dengan benar di hadapan Jokowi dan sejumlah menteri yang hadir, yakni Menteri BUMN, Menteri PUPR, Menteri ATR BPN, Menteri Perhubungan, serta 1.000 lebih warga penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog. Riuh tawa dan tepuk tangan warga menggema usai kedua warga tersebut melafalkan Pancasila dengan lancar dan tanpa kesalahan pengulangan. Kedatangan sang presiden bergulir agar keduanya segera menerima hadiah sepeda dari staf sekretariat presiden yang hadir saat itu. Salah satu penerima hadiah sepeda, Dariana Since Puasa, mengaku kaget bercampur senang dan bangga bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan menerima hadiah berupa sepeda. Seperti apa rasanya? Senang, bangga, bercampur sedih, senang sekali pokoknya. Nah, Ibu tadi juga sempat menghafal Pancasila dengan lancar di depan Pak Presiden dan dihadiahi apa, Bu? Sepeda, 1 unit sepeda. Nah, Ibu bagaimana perasaannya, Bu? Senang, bangga pokoknya, nyater. Gimana ya rasa kalau senang sampai gimana kan menjelaskan. Ibu hafal Pancasilanya sudah dari lama atau baru persiapan? Sejak dari SD. Sudah hafal ya. Nah, Ibu harapannya apa terhadap Pak Presiden? Kalau boleh bantuan itu bisa diteruskan apabila ada penggantian presiden, dilanjutkan. Adapun agenda kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Kota Bitung, Sulawesi Utara, diantaranya menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada 1.003 keluarga penerima manfaat. Jokowi tampak didampingi Erick Thohir, Menteri BUMN, Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR BPN, dan Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Tampak pula Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe dan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri turut mendampingi. Yana Mega Singal, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.
Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan salah satu proyek strategis nasional Bendungan Lolak yang terletak di Desa Pondok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Didampingi 3 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Sulawesi Utara, dan Bupati Bolaang Mongondo, Presiden Joko Widodo meresmikan salah satu proyek strategis nasional Bendungan Lolak yang terletak di Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Peresmian Bendungan Lolak ini ditandai dengan pemukulan gimba yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Pembangunan Bendungan Lolak ini pengerjaannya dimulai sejak tahun 2015 dan selesai tahun 2023 dengan total anggaran 2 triliun rupiah yang mampu menyuplai air irigasi seluas 2.200 hektar serta redukasi banjir 29%. Jokowi berharap dengan diresmikannya bendungan ini mampu membantu masyarakat petani di Kabupaten Bolaang Mongondo untuk meningkatkan produktivitas padi di Bolaang Mongondo hingga dapat dipasarkan tidak hanya di Sulawesi Utara, tapi juga di provinsi lain. Produktivitas padi di Bolaang Mongondo menjadi meningkat, menjadi naik, sehingga jangan hanya berpikir untuk Sulawesi Utara. Di sini mungkin sudah surplus, tetapi bisa dibawa ke provinsi yang lain yang masih defisit produksi beras. Saya kira kita harus melihat ini secara makro Indonesia. Ya, hingga saya sampaikan tadi, kita ini masih sangat kurang sekali jumlah bendungan yang kita miliki. Tadi saya sampaikan kan, sebagai perbandingan, Korea memiliki 20.000, RRT China memiliki 98.000, kita memiliki 292 bendungan saja. Ini sehingga pemerintah yang akan datang juga urusan pengelolaan air, energi harus menjadi betul-betul konsentrasi, karena memang nanti pangan dan energi itu akan menjadi rebutan semua negara. Ya. Selain meresmikan Bendungan Lolak, Jokowi juga melepas bibit ikan di area bendungan serta peresmian impres jalan daerah di Desa Pindol. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Seorang ibu yang bekerja sebagai cleaning service di Menara Pandang Bendungan Lolak menangis histeris ketika bisa bertemu langsung dengan dan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo usai peresmian Bendungan Lolak di Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondo. Rukaya Potabuga, salah satu warga Pindol yang bekerja sebagai cleaning service di Menara Pandang Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, menangis histeris saat bertemu Presiden Joko Widodo usai peresmian Bendungan Lolak. Selain bisa bertemu Jokowi, Rukaya juga bisa berjabat tangan secara langsung dengan Presiden Jokowi meski harus menerobos barisan pengawalan Presiden. Rukaya yang sudah 1 tahun bekerja di Menara Pandang Bendungan Lolak tak menyangka akhirnya bisa bertemu Jokowi meskipun hanya sesaat, namun sangat berarti bagi seorang cleaning service seperti dia. Kita dapat cium DP tangan, ya Allah, syukur alhamdulillah ya Allah. Cleaning service Menara Pandang, ya Allah. Sudah boleh 1 tahun lah, setahun. Bu, ya kenapa Allah menangis, Bu? Rindu sekali dapat cium Pak Jokowi pe tangan, alhamdulillah. Mimpi apa kita semalam, kasihannya. Ya sempat tadi bercakap-cakap dengan Pak Jokowi tadi enggak? Enggak sempat, ya Allah. Senang, Bu? Senang sekali. Banyak rencananya kalau ketemu mau ucapkan apa, Bu? Terima kasih dan semoga Pak Jokowi ulang apa kita kasih yang paterang, kasihnya ya Allah, dan dapat membantu kita ya Allah. Rukaya berharap Pak Jokowi tidak melupakan masyarakat di Bolaang Mongondo dan bisa berkunjung lagi di Tanah Totabuan. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pihaknya akan menuntaskan masalah-masalah pertanahan yang ada saat ini yang akan digenjot dalam sisa masa kerjanya yang tinggal 8 bulan lagi. Kunjungan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono ke Kota Manado, Sulawesi Utara baru-baru ini pada hari pertama bertugas sebagai Menteri ATR BPN membawa satu catatan penting. Kepada media, AHY mengatakan bahwa kedatangannya ini sebagai salah satu upayanya untuk mendengarkan langsung masukan dan keluhan dari masyarakat tentang permasalahan pertanahan yang dialaminya. AHY juga menegaskan pihaknya akan mempelajari dan menuntaskan sejumlah permasalahan pertanahan di negara ini yang akan digenjot dalam sisa masa kerjanya yang tinggal 8 bulan lagi. Dan kami selalu berharap bisa mendengar secara langsung dan kita membuka ruang seluas-luasnya untuk segala aduan yang disampaikan oleh masyarakat di berbagai daerah,
saya sendiri akan terus mempelajari berbagai kasus yang masih terjadi atau yang belum tuntas terselesaikan, karena bagaimanapun saya sebagai orang baru di Kementerian ATR ini, saya harus segera memahami apa saja yang telah dilakukan maupun yang belum tuntas. Yang jelas semangatnya adalah di 8 bulan terakhir ini kami beserta seluruh jajaran di tingkat pusat maupun di daerah bekerja sekuat tenaga untuk semakin mempercepat upaya-upaya penuntasan masalah tanah. Kedatangan AHY ke Kota Manado sendiri adalah untuk melihat langsung keadaan warga Kota Manado yang membutuhkan bantuan dalam permasalahan pertanahan dan juga untuk menyerahkan sejumlah sertifikat kepemilikan tanah secara langsung kepada sejumlah warga Kota Manado. Edward Siwiji mendapat Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi keluarga KPPS meninggal terima santunan dari Polda Sulut akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara, Polda Sulawesi Utara memberikan santunan kepada keluarga anggota KPPS di Manado yang meninggal dunia usai hari pemungutan suara. Pemberian santunan ini merupakan bentuk apresiasi Polda Sulut atas pengorbanan petugas KPPS menyukseskan pemilu 2024. Kepedulian terhadap anggota KPPS yang meninggal tak hanya datang dari penyelenggara pemilu saja. Jajaran Polda Sulawesi Utara turut menunjukkan kepedulian dengan menyambangi rumah keluarga almarhum Miki Sepang, anggota KPPS TPS 4 Malalayang 1 Barat yang meninggal dunia selang sehari setelah pemungutan suara. Diwakili Dir Intelkam Kombes Pol Heri Wahyudi, Polda Sulut menyampaikan turut berduka cita, sekaligus menyerahkan santunan serta bantuan sembako kepada istri korban. Polda Sulut mengaku terharu atas jasa perjuangan almarhum yang dengan penuh dedikasi turut menyukseskan pemilu 2024 sehingga layak disebut sebagai pahlawan demokrasi. Keluarga mengapresiasi sikap kepolisian yang turut menunjukkan empati dengan memberikan santunan. Jujur saya tidak menduga kalau sampai ada perhatian dari Polda Sulawesi Utara ke kami, karena menurut saya ya cukup dari pemerintah kota, tapi ternyata dari Polda Sulawesi Utara juga masih memberikan perhatian. Jujur saya juga sangat mengapresiasi untuk semua perhatian yang diberikan oleh Polda Sulawesi Utara ke kami. Mohon dukungan dari semua masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024. Mereka ini adalah pejuang demokrasi, pejuang atau pahlawan demokrasi. Kami menyampaikan turut berduka cita. Diketahui anggota KPPS Miki Sepang diduga meninggal dunia akibat kelelahan setelah bertugas pada hari pemungutan suara. Yung Kelonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Setelah rampung gelar musyawarah di tingkat daerah Sulawesi Utara, struktur organisasi perguruan silat nasional Ampuh Sehat Aman Damai atau Persinas Asat Sulawesi Utara periode 2023-2028 akhirnya dikukuhkan. Ketua Pengurus Besar Perguruan Silat Nasional Ampuh Sehat Aman dan Damai atau Persinas Asat, Marsma TNI Purnawirawan H. Syukur mengukuhkan pengurus Provinsi Persinas Asat Sulawesi Utara periode 2023-2024. Pengukuhan dilaksanakan pada Minggu 25 Februari 2024 di Manado, Sulawesi Utara dan dihadiri perwakilan Sekretaris Umum Katan Pencaksilat Sulawesi Utara Ponto Wisang Kakawuhe yang merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado. Ketua PB Persinas Asat Marsma TNI Purnawirawan H. Syukur berharap dengan dikukuhkannya pengurus Provinsi Persinas Asat di Provinsi Sulawesi Utara akan bisa melahirkan atlet pencaksilat berprestasi tinggi namun tetap berkarakter yang luhur. Harapannya dari kepengurusan ini bisa menjabarkan dari program-program kerja Persinas Asat, termasuk salah satunya bekerja sama dengan induk organisasi yang ada di daerah, dalam hal ini IPSI di Provinsi Sulawesi Utara, kemudian
terhadap perguruan-perguruan lain sesama perguruan persilatan. Tujuannya adalah mencari teman sebanyak-banyaknya, kemudian menorehkan prestasi setinggi-tingginya dengan kesederhanaan, dengan karakter yang luhur kita terapkan. Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pencaksilat Indonesia Sulut, Pontowi Sangkakahue berharap pengukuhan Pengprov Persinas Asat Sulut ini bisa berkontribusi terhadap torehan prestasi atlet-atlet asal Sulawesi Utara di cabang olahraga pencaksilat. Apalagi dalam waktu dekat akan ada event Pekan Olahraga Nasional yang merupakan perhelatan besar nasional bagi para atlet berprestasi seluruh Indonesia. Selama ini Sulut mengantongi beberapa prestasi yang sumbernya juga dari Asat. Sehingga harapannya kalau berkenan pengurus yang baru dilantik supaya mengembalikan kembali kejayaan Asat seperti tahun-tahun sebelumnya untuk bisa mencatat prestasi pencaksilat di Sulawesi Utara. Tidak untuk PON berikutnya 5 tahun kemudian. Ini kepengurusan kan 5 tahun. 4 tahun berikutnya kita akan berhadapan dengan PON lagi. Adapun pengurus Provinsi Persinas Asat Sulawesi Utara periode 2023-2028 ini dikomandani oleh Ketua Ibtu H. Nyoto dan Sekretaris H. Bumi Mustamin Abdul Malik serta H. Rahmat Aceo. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi yang lain, saudara, untuk mencari talenta baru khususnya di dunia modeling, Elite Model Indonesia menggelar lomba fashion show yang dilaksanakan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Manado. Inilah suasana fashion show yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Manado yang diselenggarakan oleh Elite Model Indonesia. Para peserta pun terlihat antusias mengikuti lomba tersebut. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk mencari bakat-bakat baru di bidang modeling. Para peserta pun berlomba-lomba menunjukkan bakat mereka di atas panggung. Lomba model ini diikuti oleh puluhan peserta dari kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Selain untuk mencari bakat, kegiatan ini juga sebagai salah satu langkah untuk melatih mental anak-anak untuk berani tampil di muka umum. Ini tujuan kami untuk mengadakan event ini supaya kami mengembangkan anak-anak supaya bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Jadi kita di Elite Model ini setiap tahun kita adakan pemilihan event Elite Model Valentine Sesulut. Jadi itu diikuti dari berbagai kabupaten. Antusias ini sangat baik. Karena melihat keluarga sendiri pernah ikut model, jadi berupa ada yang tarik mau ikut juga. Ade asal dari mana? Dari Minahasa Utara. Minahasa Utara. Jadi Ade ikut dari SD sampai sekarang rutin. Nah, ini seberapa kali kok kegiatan model begini? Khususnya di Kota Manado? Kalau di Kota Manado baru 2 kali. Diharapkan dengan adanya event ini mampu melahirkan generasi baru di bidang modeling sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado pagi kali ini. Saya Stanley Maera dan seluruh redaksi tim Kompas TV Manado mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.